Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, dari awal kita mendengar dengan panjatan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, telinga kita masih sehat, jelas mendengar lantunan ayat suci Al-Quran di awal pembukaan acara ini. Kemudian dilanjutkan dengan, saya bilang, materi semangat. Saking semangatnya harus punya kepercayaan diri level malaikat. Sebab hanya malaikat yang mungkin tidak akan pernah salah dan pede sepede-pedenya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena malaikat tidak perlu diuji. Lalu oleh karena pengantar lantunan ayat suci Al-Quran tadi, kita dipersatukan dan dipertemukan dalam bentuk yang macam-macam, dalam latar belakang yang macam-macam, baik itu keluarganya, pendidikannya, ekonominya, bahkan pekerjaannya. Bahkan mungkin ini yang paling penting, kepentingannya. Bisa jadi saya yang duduk di depan ini kepentingannya lebih jelek ketimbang hadirin sekalian. Bisa jadi hadirin sekalian punya kepentingan yang di luar nalar kita, seperti yang disampaikan pemateri tadi, bahwa bismillah saja sudah dunia dalam genggaman. Kurang lebih seperti itu. Bisa jadi juga kepentingan yang kita bawa itu mengantarkan kita untuk bersama-sama maju sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan Mas moderator tadi di awal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk mengabdi kepada Allah. Gambaran pengabdian ini tentu saja akan disampaikan dan dikembalikan kepada manusianya lagi. Sebab antara saya dan panjenengan KB, juga tadi pemateri dan pelantun ayat suci Al-Quran, tentu saja gambaran beribadah kepada Allahnya mungkin ada yang sama dengan, ada yang plusnya, ada yang minusnya, atau garis miring, atau dikali. Tergantung daripada kita menjalankan menurut kita masing-masing. Bahkan predikat mungkin plus-plus, nah, ini predikat plus-plus. Saya boleh katakan bahwa tadi saudara-saudara kita kaum muslimin yang insya Allah beriman kepada Allah sampai hari kiamat, dengan membawa sedekah ataupun niatnya adalah untuk meramaikan, baik dalam bentuk minuman, makanan, udud, wal kopi, semua mengisi malam hari ini. Dan insya Allah sedekah terbaik itu ya ketika kita sedang menuntut ilmu. Makanya tadi hadiahnya kata pemateri tadi, kita sudah duduk di majelis ilmu itu harus bangga. Bahkan saya sering ngajar, kalau ngajar ke anak-anak, nyampein anak-anak harus rajin belajar, harus rajin datang ke sekolah. Karena apa? Karena hadiah kita hidup di dunia itu ya cuman belajar. Predikat kita bisa masuk surga dengan gampang itu dengan belajar. Orang lain ketika ada tsunami, dia sedang joget-joget, repot nanti menghadapi malaikat munkar nakir dulu jaga. Apalagi nanti di akhirat. Tapi orang yang sedang belajar,
yang sedang duduk di bangku sekolah, apalagi di majelis taklim, majelis ilmu, baik di masjid, di musola ataupun apapun itu tempatnya, yang penting itu majelis ilmu, maka surga itu seperti tidak perlu diminta, bahkan sudah dihadiahkan. Bagaimana Nabi Muhammad menggambarkan ini? Man salaka tariqan fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapapun di antara kita yang mencari ilmu dalam perjalanan hidup kita, ini perlu diketahui bahwa salaka tariqan itu tidak selesai ketika kita mencapai sesuatu. Mungkin mencapai sesuatu tadi, kalau pemateri sudah dapat kapal cumi 5, mencapai sesuatu tadi, misalkan pelantun ayat suci tadi sudah menjadi kori internasional, atau mas moderator menjadi moderator acara besar. Tidak seperti itu pencapaiannya, melainkan pencapaiannya akan dikembalikan pada individu itu sendiri, yaitu dengan proses yang tidak kunjung berhenti. Makanya saya sering berkata kepada diri saya sendiri ketika berkaca, wahai Rudini, kalau kamu sudah mencapai satu titik A, apakah sudah cukup di titik A itu? Padahal surga itu akan kita masuki, rahmat Allah akan kita dapati saat kitanya mati. Saat kita mati. Makanya saya tidak pernah menjamin diri saya bahwa akan masuk surga kalau belum ketahuan husnul khotimah atau tidak. Tetapi kepercayaan diri bahwa kita akan masuk surga penting. Makanya tadi pemateri betul-betul menjiwai, meresapi bahwa yakin man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Sudah beriman, kita laki-laki dan perempuan, saya sering katakan itu, beriman laki-laki dan perempuan, dan sampai dia meninggal keimanannya itu, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, akan diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik kita sudah yakin bahwa kehidupannya tidak selesai di dunia. Kita kenal, kita sebelum masuk ke alam rahim ibu, kita kenal ada alam azali, kita kenal alam kandungan rahim ibu, lalu ke alam dunia, lalu sudah alam dunia kita masuk ke alam kubur, lalu masuk ke alam kubur ada alam akhirat, yang di alam akhirat itu prosesnya pun ada lagi, masuk mahsyar dulu, dihitung dulu, dimizan dulu apa yang sudah kita kerjakan, lalu kita baru endingnya di surgakah dan nerakakah. Tapi bagi sebagian malah orang-orang yang memilih jalan kedekatan kepada Allah, endingnya bukan surga dan neraka lagi, sudah tidak dipikirkan ending surga dan neraka, melainkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita patut bersyukur di Indonesia mas, setiap ada yang meninggal telah pulang ke rahmatullah. Oh bahagia kita tuh harusnya mah. Ibu kita misalkan, bapak kita, keluarga kita diberitakan oleh bapak lebih atau ustadz sekitar atau keluarganya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah. Waduh, masya alhamdulillah. Meskipun kita tukang mabuk, mungkin naudzubillah, tukang curi, tukang rampok, tapi ketika meninggal keluarga kita, tetangga kita, saudara kita repot-repot ngumuminnya telah pulang ke rahmat. Artinya begini, kalau di agama Nasrani, Yahudi dan kawan-kawannya meyakini bahwa sudah pulang itu kembali ke sisi Bapa, ke sisi Tuhan, masa kita yang sudah huwa mukmin tidak yakin juga, maksudnya begitu. Nah, keyakinan ini bukan lantas mendatangkan diri kita untuk menjudge, untuk mengadili orang lain salah. Hati-hati nih. Ketika kita mendatangkan diri bahwa orang lain salah dengan kepercayaan diri kita, di saat itu kita sedang adu penalti. Kita sedang adu penalti. Apakah pertahanan kita yang bagus atau ketendangan kita yang bagus? Saat kita jadi lakonnya, lagi jadi penyerang, otomatis kita harus mencapai yang namanya gol. Tapi saat kita harus bertahan dengan keyakinan kita, dengan goyang rayuan-rayuan dunia ini, maka kita harus jadi penjaga gawang yang terbaik supaya tidak gol. Artinya apa? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, proses dimana kita memahami bahwa ternyata permulaan kita ada di dunia itu dimulai dari
kesalahan. Saya hadir, panjenengan hadir kabeh, itu dimulai dari sebuah kesalahan. Makanya ini kalau dibahas, ada yang coba kalau anak-anak kecil SMP, SD, berarti bakal mengkonon lamunan Nabi Adam beli gawe salam kita kuning surga ya Pak. Oh, segampangnya mengkonon kuno lamun bocah mah. Sederhananya mengkonon. Padahal mah Tuhan memang sudah mendesain ya. Allah maha. Masa pendesainnya kita akan bayangkan? Susah lah. Kita membayangkan bentuknya kita saja tidak akan nyampe sampai kita mati. Kenapa bentuk saya seperti ini? Kenapa matanya ada yang berwarna beda? Tidak akan selesai. Kita bahas bentuk tuh, tidak akan selesai. Makanya tak perlu membahas hal-hal itu. Dibilang kenapa? Karena nikmat Allah terlalu banyak untuk kita hitung, untuk kita koreksi sendiri, untuk kita nilai sendiri, untuk kita catat sendiri. Terlalu banyak. Maka mengawali juga melanjutkan ya. Ini mungkin prolog, ada mukadimah supaya lebih memahami bahwa apa yang akan disampaikan oleh saya mungkin menasehati diri saya pribadi, juga menasehati panjenengan kabeh. Artinya nasihat itu mungkin datang dari saya yang paling muda. Panjenengan sudah muda, kan sudah pernah muda. Kalau saya masih muda, panjenengan sudah pernah muda. Ada yang belum muda. Ada yang masih belum muda. Nah ini nasihat ini meskipun datang dari siapapun, dengarkan. Makanya tadi saya mendengar semangatnya luar biasa. Ya saya dengarkan, nikmat luar biasa. Keyakinan bahwa kita akan pulang ke rahmatullah harus punya. Sholat jengkang-jengking, puasa, ngaji, wirid, macam-macam. Beli pede kita mandi surga tak beli. Yang kone anak godaan, sirakus pegel-pegel. Mager murid bedena kan, wah ke Gembang, lancar wong Parianmor. Ke Gembang, kerayu, kegoda bahwa sudah susah payah kita puasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rupanya hidupnya masih susah. Berarti yang jadi Tuhannya bukan Allah, kita sendiri. Nah, ini yang paling berbahaya. Oleh karenanya menyikapi hal itu, izinkan saya menyampaikan sebuah tema berjudul dengan kesalahan. Karena kita lahir, kita berjumpa berasal dari peristiwa yang salah atau memang didesain untuk salah supaya ada dramanya. Makanya ditegaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insan makanul khotawan wan nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mungkin kalau dulu waktu dulu masih di rumahnya Wagus, sering sekali Wagus materi ma'rifatul insan itu pirang-pirang balen. Makanya ini teman-teman yang masih usianya belum muda, ingatan itu memang pas belum muda. Saya sendiri secara pribadi ingatan belum muda itu banyak sekali. Jadi kalau lagi ngelamun ternyata yang keluar itu ingatan muda, ingatan belum muda. Tapi kalau sudah muda, penginget-inget tuh kartun aku kaget ya Pak. Nginget apa sing diinget ya angger bae. Bokat sing dia utang ya utang sing kelingane ora. Iya. Jadi yang teringat adalah masa-masa yang kita alami. Nah, rupa-rupanya alhamdulillah muda, sebelum mudanya saya ini supaya lebih semangat berkumpulnya, berjumpa dengan dulu mah Agus Aman Al-Katiri, sekarang Agus Aman Darwar Buran. Bukan Agus Aman apa mani. Sing penting mah Agus Aman lah. Nah, jadi hubungan saya dengan beliau, saya sampai bilang, wah demi Allah, demi Rasulullah, demi Nabi saya, demi Tuhan saya, hubungan Wa Agus Arbarikola itu bakal putus, tidak akan pernah putus. Karena apa? Saya sendiri sudah mencantumkan sebagai orang tua saya. Allahu Akbar. Masalah datang, perbedaan paham datang, perbedaan berpikir datang, karena saya panjenengan hidup. Mustahil nih kan langsung beda-beda pikirannya. Mustahil, pasti beda-beda asli nema. Cuman berusaha disamakan. Nah makanya tadi persatuan dan kesatuan itu dari dulu, dari zamannya Belanda, ya jangan dari Belanda dulu, dari zamannya Nabi Adam turun pertama kali, pengen bersatu antara Qabil dan Habil susah, mengulur padahal, bener kan? Ini kesalahan. Pengen bersatu dua orang saja beda, gak bisa.
apalagi orangnya banyak. Makanya yang paling utama ketika kita mengingat persamaan itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Karena kalimat inilah yang kemudian menyatukan bangsa-bangsa Arab. Kalau bukan kalimat thayyibah la ilaha illallah, mungkin bangsa Arab masih suka joget-joget yang pakai begitulah. Ya masih segini mau gaya baru kan, lebih modern. Cuman lebih baik ketimbang zaman dulu. Nah, prestasi yang sudah dibawa oleh Kanjeng Nabi untuk kita adalah mengikutinya. Makanya walah, dan kita sebagai pengikut. Resiko jadi pengikutku apa sih? Resiko jadi pengikut itu repotnya kita harus mengikuti yang sudah ada, yang sudah dicontohkan, yang sudah digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi pikiran kita maksa untuk improvisasi, pengen buat sendiri. Hebatnya tuh manusia tuh. Tetapi Nabi sendiri di perjalanan dakwahnya di Mekah dan di Madinah seringkali menegaskan bahwa umat manusia itu boleh melakukan apapun yang menurut dia baik. Kemudian disesuaikan dengan sunnahnya Rasulullah. Makanya siapapun yang membuat sunnah baru nanti di zaman kemudian, dan itu banyak yang mengikutinya, dan ini baik, maka akan mendapatkan pahala sampai dia mati. Dan sampai orang yang melakukan kebaikannya mati juga. Ternyata orang yang melakukan kebaikannya nurunin lagi ke anaknya, ke tetangganya, ponakannya. Gak selesai-selesai ini pahala. Kehebatan amal jari. Dan amal jariah yang paling terbaik bagi kita tadi, saya kalau mendoakan itu untuk diri saya pakai Al-Fatihah. Memang betul dicontohkan oleh Nabi, untuk nyembuhin gak usah repot-repot mikirin apa-apa. Mungkin kalau Nabi Muhammad SAW dengan basmalah pun selesai. Bahkan dicontohkannya di bacaan Al-Fatihah. Kita mah Al-Fatihah 1000 kali Pak, gak sembuh-sembuh. Karena levelnya berbeda. Dan mungkin niat ikhlasnya berbeda juga. Tadi kepentingan. Tetapi contoh daripada baginda Nabi berhak diikuti tidak? Wajib. Walaupun hukumnya sunnah, tapi jadi wajib. Kenapa? Hafal Fatihahnya wajib. Nah, ini ngomong kepada orang-orang yang sedang dan lagi dan masih belajar. Ketika saya ngobrol sama bapak-bapak, mak-mana, kita mau buru-buru ngapal Fatihah, insyaallah Akbar bisa alhamdulillah. Beli apa sih, penting jengking melu, ngadeg melu, sujud melu. Yang penting jamaah aja dewekan mulane. Lamun habis mari ngomong, "Pak beli berjamaah." Dewek-dewek. Ya kayak wong pengen demo dewek mencalur. Batur matriake bareng gini mah planga plongo kayak batur gitu kepada mendi. Itu perumpamaan seperti itu, seperti tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar itu yakin dengan kebenarannya, tapi dia sendiri. Mungkin ini ngomongin saya sendiri. Nah, begitu. Karena berangkat dari kesalahan itulah kita dipersatu. Saya makanya kalau ngajar ke anak-anak tuh, "Pak, saya sudah salah begini." Lanjutkan. Ngaku salahnya, bukan perbuatan salahnya. Ngaku. Sebab untuk mengakui kesalahan saja manusia zaman sekarang susah, termasuk diri saya pribadi. Makanya ujian orang yang berilmu, orang belajar, ujiannya saat dia belajar hari itu dapat A, besok orang yang gak tahu A, dia rendahkan dalam hatinya. Kita mau suruh. Paling susah begitu. Makanya ujian orang berilmu itu ya memandang orang sebetulnya, bukan memandang dirinya, memandang orang. Makanya karena kita belajar dari kesalahan, dan kesalahan itu akan selalu muncul. Perintahnya apa sih? Wasari'u ila magfiratin wajan. Percepat mendekat kepada Allah dengan penuh ampunan. Karena Rasulullah SAW saja istighfar seharinya bahkan nyampe ratusan kali. Kita istighfar seharinya 3 kali 5 saja kadang-kadang.
Tapi saya insya Allah dengan pemateri yang pertama penuh semangat. Saya yakin soal sholat, saya yakin 100% sudah sholat semua lah, 100%. Bila mana ada 99,99% karena ada yang terlewat subuh, isya, maghrib, karena isanya nanggung nonton bola, bolanya nyambung, cet, lalen. Ayo wis dimaklumi bae. Kok pengen eling wah, kita kuwingi ku durung salat isya, maka dikodo untuk menebus kesalahan. Lagi-lagi soal kesalahan. Makanya saya datang ke sini pun saya bilang ke Wagus, mendatangkan kesalahan saya sendiri. Ya sampean panjenengan bisa nilai. Kalau kita mengedepankan kesombongan, rasa angkuh, mungkin beli kita nih kayaknya bagus. kayak beli temenan yakin masa diundang kan masih gelemak. Cuman saya berulang kali menasehati diri setiap kali berkaca, Sira hebatnya apa sih? Bisa apa sih? Hafal Quran beli, hafal hadis pira paling, hafal ayat ya jadi itu. Masa ya banyak nyambungakan karena wis anu lah kehebatnya. Sebab yang paling berbahaya di antara kita mati tanpa menyadari kesalahan. Itulah kesombongan sejati. Makanya Nabi Adam nyontohinnya, baca Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sehari 40 kali. Udang maning saking nyesele gara-gara cuman mangan buah jare sejarah mah. Itu yang perlu kita sampaikan ke anak turunan kita. Makan buah khuldi, melanggar perintah Allah, dihukum diturunkan ke dunia karena sebuah kesalahan. Tetapi apakah kesalahan tadi menjadikan Nabi Adam hina? Rupanya malah balik lagi, malah balik maning. Malah Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang menjadi penguat bahwa ketika akhir zaman nanti ada nabi penutup para nabi dan rasul yang namanya Muhammad sudah diucapkan oleh Nabi Adam. Hebat tidak? Makanya kalau kita berkaca, kenapa kita manusia bisa mendapatkan predikat mulia di sisi Allah? Bukan karena soal kita hebat, tapi karena soal kita pernah salah. Karena kita soal pernah salah. Tapi bukan berarti kita pernah salah, kita sadar salah itu boleh dikerjakan. Salah itu memang boleh, tapi bukan untuk tetapi untuk ditobati, untuk untuk diperbaiki, untuk direvisi, tidak untuk Pak kejadian terulang lagi, makanul khoto wanisyan, masalahnya kukuan. Makanya endingnya tadi man salaka torikon fi'ilman salaka torikon fi'ilmanku sampai ilal mahdi minal mahdi ilal lahdi, sampai mati mencarinya sampai mati. Makanya saya selalu berdoa semoga saya mati ataupun Wagus kita tidak ada clash, supaya di akhirat tetap ya kayak Imam Abu Hanifah karo Imam Syafi'i bukatan kelas ke orang tukar-tukaran konon ka wateran ning akhirat digugat Wagus aku bisa ngomong ku anggur bae bengen aku ngaji ning kita jadi Wagus repot aduh iya gawat bos digugat mohon ya memang ning akhirat bakal mengkonon sih cuman cerita mengkonon anak digugat karena kita lupa saling menasehati, digugat karena kita lupa saling wara-wara ning batur kok. Digugat karena kita lupa anak kita sendiri tidak kita geret untuk belajar, tidak kita geret untuk ngaji. Itu yang kemudian akan digugat. Anak gugat orang tua karena orang tua saya kaya raya tapi gak pernah disuruh sekolah. Kon goleki duit be. Malah masih dua anak wadon ayu-ayu ora. Kon ning sepa be. Aduh, digugat temenan. Digugat. Karena tadi tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan dia akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
Dan tanggung jawab itu hadirin sekalian tidak bisa kita titipkan kepada orang lain. Kita tanggung jawab atas diri masing-masing. Saat kita sadar atas diri masing-masing kita bertanggung jawab dan kita nifak, bahasanya apa ya? Menyadari nifak, menyadari bahwa ternyata dalam pertanggungjawaban saya secara pribadi, entah ke anak, entah ke istri, entah ke orang tua ataupun ke tetangga, banyak salah. Minimalnya tadi kembali astagfirullah, istighfar kepada ini. Inilah yang nanti akan menguatkan kita bahwa rupanya kembali lagi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini awas jangan salah, jangan sampai lupa. Sebab yang Allah sukai memang diantara kita tadi ayatnya jelas, pelantun ayat inna akramakum indallahi atqakum, disampaikan yang paling mulia, dan yang paling mulia di sisi Allah itu yang disukai adalah yang mereka tawabin wal mutato. Tawabin dan mutatohirin itu pertama, tawabin karena dia banyak salah sehingga dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menutupi kesalahan atau merubah kesalahan jadi lebih baik, atau dia istiqomah tadi. Pemateri pertama sampai wa ni'matil istiqomah. Ada nikmat istiqomah. Karena nikmat istiqomahku ulane pribadi ora duwe. Kadang gelo. Kiong sembayang isya ning masjid sembayang. Bakal beli kiong jam 1. Beli kiong maning nemen jam 3. Iya, sekalian Arab subuh dah sembayang isya. Turu sih. Nah, ini kan gelo-gelonya kita gitu. Andai kata Allahnya maha murka, Anda beli Allah tulisan maha murka. Ya Allah, andai kata Allah dari penciptaan Adam alaihi salatu wassalam itu menunjukkan kemurkaan dan kesombongannya sebagai Tuhan, mungkin kita orang suwe urip dahulu lahir ceprot awa udah bisa ngomong salah ceplak mati. Wes ganti pemain. Kayak Allah maha murka. Tapi Allah maha rahman, Allah maha rahim, diberikan jatahnya masing-masing. Dan jatah masing-masing inilah yang harus kita pertanggungjawabkan. Sampai usia apa kita hidup, kalau sampai sekarang sudah 60 tahun, maka presentasi kita untuk tobat lebih banyak, lebih akeh. Jangan fokus kepada salahnya orang, karena salah kita terlalu banyak. Punten kula dewe umure ya hitungannya masih 17 tahun lah ya. Ditambah 13 tahun mancing 30 hitungannya kula ngerasa dewek salah aku mungkin lebih wong tuane kula sebab cilik kebayang iya badek iya nakal belana kula ngomongin bagus temenan. Kalau saya menyampaikan ceramah atau diminta ngomong di depan, lalu di situ di depan ada orang tua, ada keluarga, ada teman-teman masa kecil, dia bisa ngomong sebenarnya keder deg temenan ngomongin kau bani begal deg sebabnya apa? Weruh umbelane, weruh lagi cilik main makanan, main dober, main pasang-pasangan orang lah paham main-mainanku pada weruh kap barang sekin saya ngomong der. Tapi alhamdulillah Kanjeng Nabi menyerukan kepada umatnya untuk tidak berhenti menyampaikan kebaikan walaupun kita belum baik. Ini repot awas jangan sampai terjebak banyak orang gitu nebedurung baik maksudnya menyampaikan kebaikan. Menyampaikan kebaikan dengan melakukan kebaikan beda rumus. Menyampaikan kebaikan melakukan kebaikan perbu hari dihubung-hubungakan kone kapan ngomong bener iya salah kabeh kone omongannya salah, kelakuannya salah, hatinya salah, pikirannya salah. Ya ketika sudah salah semua boro-boro nanti akan membaca Rabbana dzalamna anfusana boro-boro eling di Gusti Allah mustahil. Makanya saya di sini mengajak karena kita berangkat dari kesalahan, mari perbaiki kesalahan itu dan saya mohon maaf lahir dan batin. Sejerono ati kula, sejerono batinnya kula. Ya apa maning ana guru-gurune kula
lagi masih madrasah tepok-tepok apalah ayo yuk karo bismillahirrahmanirrahim karo bagus sampai bagus muncul-muncul tuh hari ngomong kan hari ngajar ngaji kan alhamdulillah iya semangat penuh semangat bunga kan lagi madrasah Ustadz Samsudin kok ayo eling inget baik berapa kali bilang kok mulanya sing masih muda masih belum muda kan ingatannya tajam cuman sekian mah kayaknya generasi masih belum muda ya orang langka ya bagus ya iya padahal tanaman-tanaman yang masih belum muda itulah ketika dia muda lalu dia mendapatkan nasihat-nasihat bijak insya Allah dia akan kuat minimalnya orang durhaka lah konon bayus minimalnya orang durhaka salah setitik iya pura karo kawanda orang pulang karo kang soma karo abani ya dimaklumi kekulane ganjul maaf pangampurane karo rasta mur konon arane manusia berangkat dari ya repotnya mengkono si tulisannya nabi ne orang kalame kok ucapane sabdane makanul khoto wanisya kita ke tempatnya salah dan lupa tempatnya salah dan lupa. Nah lalu yang berikutnya yang ingin saya sampaikan juga kalau waktunya masih ada kalau tidak ada sudah saya cukupkan 10 menit lagi adalah tentang kaidah dari Sarah Hikam yang bunyinya min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rojai inda wujudiz zalali. Ketangkep beli ya ketangkep lah pura-pura beres bapak intinya mah banyak dari para pakar menerjemahkannya beda-beda tapi fokus pembahasannya insya Allah sama yaitu bahwa kita tidak boleh ngandelaken amal pribadi kita tapi untuk keyakinan diri pribadi bahwa saya yakin bahwa akan masuk surga seperti pemateri tadi kudu soalnya melas masa wis bayang wis beli yakin repot ya repot terus ngomong apa orang yakin keyakinan penting tapi ketika kita ngomong ke orang misalkan siji kita kisugi weru beli nang kita baca kian 1000 weru beli nang kita puasa 40 weru beli nang kita ki mengkenen tapi kalau jawabannya nah tadi dikembalikan bismillah dengan rahmat Allah prakat selesai. Karena apa? Ketika kita mengandalkan amal kita baik itu amal yang terang-terangan kita kerjakan di depan orang banyak atau amal yang tersembunyi kita kerjakan lalu kita bangga dan kita pamerkan selesai di situ tidak akan bermanfaat yang disebut tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Karena kalau kula pribadi selalu nyampaikan ku Pak Rudin aja makanan wis ikhlas bae sing ikhlas sak bakal ya bakal nakonin kita mau ikhlas apa justru kejadian kecuali nakon lamun kita duwe mangkenen priben ya tak jelasaken ora lamun jare kulane ya jare kula mangken harus kejadian ya wis rumus ya wis sabar. Makanya sabar itu ya untuk kaum orang-orang yang tobat nomor siji kudu sabar menjadi lawan mancing ilmu tasawuf mah ya sabar dikit beli bisa sabar aja ngelakoni tasawuf aja ngelakoni takarub ilau repot soalnya wiridan ake pegel beli sabar mari puasa batur beli pada dadut plus seruput maning kita nih puasa iya ya kita puasa gak oleh apa-apa batur mangudut enak bae kanda kujar mari nang beli sabar dau seminggu ngelakoni sembahyang 5 waktu jare ku bakal wis lakoni ibadah diangkat derajatnya ning Gusti Allah lah Gusti Allah kita wis ngelakoni ibadah seminggu apa sholat 5 waktu seminggu bahkan ditambah sholat bengi ora kliwat tapi dua anak angger nakal kita nih angger beli sugi waduh berarti kita ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebab ibadah kepada Allah itu rumusnya kitanya makhluk bahkan kitanya makhluk apa jare kholik yung jare kholiknya ku wis sudah semene bae
pengen ibadah, pengen beli jarak koliknya takdir semene. Menyadari itu takdir Allah susah. Menyadari itu takdir Allah makanya yang paling penting di antara itu Allah takhafu wa la ta. Nabi sendiri dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra. Masya Allah, dihibur Nabi, dihibur. Wih, maksudnya dudu hiburan kayak makanan dudu maksudnya. Eling-eling wahai Muhammad lan pengen ngomong marah. Ya siraku diciptakan lawan umat, lawan ngomong anu nemor. Untuk menyampaikan kebenaran ketuhanan dan menyampaikan kepada manusia supaya mereka menyembahku dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sudah. Bahkan ketika ngeluh tentang pamannya sendiri, Nabi Muhammad ditegur, "Ya roli." Cuman di perintah nega balik tablik nyampe apa waning bagus nasihati kita kono ngurut langsung ya bagus konslet bang kon alhamdulillah bagus saya sabar yang lebih anu lah ibaratnya gede lah alhamdulillah ya kula mah tak akui bagus ku sabar pirang-pirang balen sih tukaran ya kula mah kula rek ari kula sing wong nome kula mah jelas-jelas doraka long kula ning Cirebon ngaji pokoknya bakas sing hubungan antara wong tua sing lebih tua karo wong nom sing duraka ku dudu wong tua wong nom awas ki wong nom ki ya wong bakal wong nom ngakui bener kita mah bener je ngadepine wong tua angger duraka hati-hati ki wong nom ki bagian salah wis aja terang-terangan dukune wong aduh beli kula mah terang bae sejen kelakuannya ibaratnya karo karastam beli bakal nyala-nyali yang semono wis kapasitasnya karastam gula wong enom si prosesnya penggulati padang gulatine maka adab yang paling diuta ning rumusnya adab masa wong tua sing nyelonto nggih boten masa wong tua sing nyelonto pamali mulane bukan ngelingaken anak ya aja keras-keras ora ngelingaken tangga apa maning menang ketimbang ngelingaken kok tukarannya beli berat-berat sampai tekang mati ya gak orang diurus kan pura-pura miang saking sengite naudzubillah soalnya mengkon-mengkonon gaya kulanya ku mengingat sebuah kesalahan pribadi adalah nasihat supaya kita tetap sadar bahwa kita manusia bukan Tuhan. Mengingat kesalahan kita banyak adalah tetap supaya kita tetap sadar bahwa kita adalah kepala keluarga, bahwa kita adalah bapak, bahwa kita adalah ibu nanti bagi ibu-ibu mah, bahwa kita adalah anak. Ini. Lalu yang terakhir boleh Pak? Yang terakhir adalah soal nikmat. Nah, soal nikmat, kesalahan sudah, nikmat sudah. Kula pribadi selalu nyampeaken bahwa nikmatku betul-betul pemberian. Mulanya kula selalu ngomong bakal ditakoni oli jaluk beli nih Gusti Allah. Ya kudu jaluk mah. Minta itu harus, tapi tak boleh nuntut. Nikmat tuh. Tak boleh nuntut. Minta itu harus. Bahkan ayatnya jelas. Gimana bunyinya tuh? Gimana bunyinya? Ud'uni astajib lakum. Iya. Berdoalah kepadaku akan dikabulkan. Kudu diperintahkan, tapi akan dikabulkannya Allah dengan akan dikabulkannya otak kita jangan dipikirkan. Karena Allah mah bukan pikiran. Ya Rabbul Jalal, Maha dari segala maha. Pengen mikirakan pikirannya Gusti Allah atau kuasanya Gusti Allah nyampe tak beli. Belajar ayatnya Bibli apa-apa lo kurang mah. Ya beli sih. Ya Quran jare sing hafal Quran mah kadur cuman semono lah nomor. Jare sing hafal barang jare pula sing beli hafal kadur semono apane. Semene selembare bembu. Selembare barang pun pirang-pirang lembar. Mulane aku wis ben pengaji diri ya Allah Gusti iya ya. Yang dasarnya salahne akeh. Saya iya kita ku bakal ceramah ki kulak ya. Saya iya katone mau ngomong iya bocah pinter temen je. Bener temen je. Lah bakal wis pragat mah
ngomong apa kan ya? Temenan. Itu khotbah aku lama batas khotbah ya. Mikir, maukah ngomong kah bener beli kan ya? Watire wis masalah, beli ngerti nyalai. Sakti berarti Bu. Wis masalah, beli ngerti nyalai. Musibah. Makanya ketika kita tahu satu kebaikan tetap sampaikan tapi dengan cara-cara yang baik. Dan nikmat ini tadi di awal sudah disinggung, kalau dihitung fisiknya kita saja tidak akan selesai. Apalagi sampai ruhani kita. Rohani kalau orang-orang tasawuf nyebutnya kalau nanti rohani gak sholat 1 kali, rohani kita itu ibarat ada budugan siji, ada pita. Ruhani ya jare aku. Kalau tidak melaksanakan kewajiban zakat, apalagi puasa Ramadan, maka kayak budugan berang-pirang borok. Ruhe. Karena pun vitamin obatnya nganggur ruh. Ibadah kepada Allah. Bagaimana kita mungkin bisa mengoreksi satu persatu ruh dan jasad kita? Mungkin kita lebih beli ngerti. Bener tak beli? Kulane dewek sing ngomong kia beli ngerti. Temenan beli ngerti. Cuman sing kula ngerti ya wis siji ngibadah ning Gusti. Ngibadah karo tutur kata, ngibadah karo kelakuan, ngibadah karo atine kula supaya tetap saling memaafkan bila mina ada kawan saya salah atau saya yang bersalah, saya minta maaf. Ketika kita lebih dari orang lain, jangan sampai kita pamer sombong terlalu bangga. Wah, sirama mulane apa jari kita nurutan yang kita. Tapi bari mengkono mah kandan-kandan mengkono hari lagi gue mah beli apa ya? Beli apa? Gue mah CS, karo CS biasanya. Cuman aja ngomong karo wong sing kenal. Contoh ki Wagus kan ngongkon IPM ngogoleti ode gini. Ode ora. Ngomong ning ode babe mengkono terus nuntut-nuntut. Di masa nyampe ya. Dianggap ngece. Bener tak boleh? Wong dahau kenal menghakimi si Rama bakal mancing neraka rit. Yang doraka bae sadat beli bener-bener. Makanya Wagus tadi nyampein, insya Allah gerakan kita akan rada robah. Cara Wagus sama kegagalan. Kalau saya tak pernah ngomong hidup itu ada gagal yang nggak ada. Hidup itu cuma salah arah, kurang pas, konon kah? Bokat cara pun salah ya digores maning tet konon kah? Jadi iya, kalimat yang tadinya menjudge, mengadili, menghakimi kita ganti dengan apa? Dengan kalimat-kalimat ajakan kan perintahnya kan? Gimana kan perintahnya tuh? Ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hasanah dudu sayyi'ah. Apa maning? Madmumah ta? Dengan perilaku-perilaku sarkas. Nauzubillah. Insyaallah dengan semangat yang tadi digambarkan oleh pemateri pertama, kita tetap saling junjung tinggi di antara kita, punya keyakinan bahwa masa sih sudah man amila solian, sudah amal soleh dan sudah iman, ora falanuhiyatan hayat falah nuyahu hayatan thayyibatan. Masa ora oli hidup yang baik sing Gusti Allah. Insya Allah. Cuman awas aja kanggo tuntutan, tetep kuasane mah kuasa Gusti Allah. Sebagai ending kula selalu nyampaikan, ari wong masih urip haram segini ngomong kafir, ngomong sesat, ngomong wis terjebak kena virus. Haram wis meneng. Kari ngomong semoga Allah memberikan hidayah. Yang nabi nebe ngomong mengkonon masa kita ngomong ya. Nah, mulainya bahasannya mulai kita ganti. Mulai kita bahasa dengan ajakan dan doa. Itu saja. Supaya apa? Kalau ajakan dan doa kan kerumunan ada enak orang. Wah, ini lagi sesat wah kena virus S2 gangger bayar. Wah, jare Wagus mah anginnya tampung. Anginnya tampung. Wah, di kamar ngomong angin tampung kula mus kayak badai. Wah, umbang-ambing. Orang belajar begitu. Semakin banyak tahu, semakin bingung. Semakin tersesat. Tapi kesesatan orang belajar insya Allah tetap punya jalan keluar. Sing wis belajar lalu tidak belajar, ikut sing tersesat beneran. Karena tadi nikmat yang dititipkan dia mampu belajar lalu nikmat yang dititipkan dia tidak mampu belajar, maksa belajar, ngotot pengen bisa, pengen hafal Quran, watireet dan ya, secukupnya saja.
Begitu. Alhamdulillah, terima kasih sudah dipotong. Semoga manfaat atas segala perhatiannya, dan bila mana saya selama ini ada salah dan mungkin yang baru lihat atau yang sudah pernah lihat terus baru nongol lagi, mohon dipangampurane. Kula nyuwun pangapunten pangapurane supaya kula uripe ya maukah belau Abah Surya sering jaluk doa, masa kula pribadi ora jaluk doa. Jadi kula saling mendoakan saja di antara kula-kula kabeh supaya kula-kula kabeh insyaallah hatine legowo karo batur lan sedulur. Kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.